Halo, apa kabar? Kembali lagi di channel Gadgetindo dengan saya Randy. Ya, ini adalah Vivo X60 atau X60. Ini jadi HP Vivo pertama yang saya cobain sekaligus jadi HP daily driver saya sekitar 2 minggu ke belakang. Oh ya, ngomong-ngomong, HP ini saya beli 2 mingguan yang lalu itu dengan harga 6 juta. Dan ini sekaligus jadi kesimpulan yang akan saya sampaikan di awal. Karena kalau mau beli HP Vivo itu mendingan nunggu sekitar 4 atau 5 bulan setelah launching. Jangan pas launchingnya. Jadi gini maksudnya, spesifik itu sebenarnya nggak cuman HP Vivo aja, tapi lebih ke arah HP-HP yang dikeluarkan oleh BBK Group, Vivo, Oppo, atau Realme gitu ya. Karena dengan pengalaman saya sekitar beberapa bulan yang lalu ada saya beli Oppo Reno 4 itu setelah lebih kurang 1 minggu itu HP-nya udah lebih murah 500 sampai 600 ribu. Dan Vivo X60 atau X60 ini baru berumur sekitar 5 bulan dari launchingnya pertama kali di Indonesia. Harganya tuh udah turun 2 juta atau sekitar 25% dari harga launchingnya kemarin. Hal ini berbeda ya kalau kita bandingkan dengan brand lain. Contoh di sini saya ambil S21 yang launching di Indonesia itu sekitar Februari 2021 untuk varian yang 256GB itu dijual di harga 14 juta waktu Februari kemarin. Dan kalau kalian cari di marketplace harganya saat ini sekitar 12 jutaan. Dan itu memang turunnya 2 juta juga, tapi itu sekitar 15% penurunannya dari harga saat pertama kali launching yang udah berjalan sekitar 9 bulan dari Februari kemarin. Dan untuk kisaran 15-25% penurunan dalam setahun itu masih masuk akal aja. Tapi dalam kondisi ini penurunan 25% dalam waktu 5 bulan itu menurut saya udah nggak wajar. So, paling tepat menurut saya kalau mau beli HP Vivo terutama flagship itu sekitar 5 bulan setelah launching. Kondisi begini tuh bisa terjadi karena contohnya kalau flagship dari brand lain itu keluarnya setahun satu kali. Kayak dari S20 ke S21 itu 1 tahun jaraknya, terus dari iPhone 12 ke iPhone 13 series itu juga 1 tahun. Tapi enggak dengan Vivo yang launching atau ngerilis si Vivo X60 ini sekitar bulan April 2021 atau Mei 2021 kemarin. Dan bulan Oktober atau 2 mingguan yang lalu itu juga dia launching versi penerusnya yaitu X70 yang terlalu cepat menurut saya, sehingga penurunan yang terjadi pada X60 ini terlalu cepat. Oh ya, harga-harga yang saya sebutin barusan adalah harga pasaran yang kalian bisa temui di marketplace saat ini. Ya udahlah ya, langsung aja kita masuk ke pembahasan tentang X60 ini yang setelah umurnya sekitar 6 bulanan. Dengan harga pasaran 6 juta, mudah rasanya buat saya rekomendasikan HP ini buat kalian yang lagi nyari HP dengan budget 6 juta dan pengen punya HP dengan performa bagus, desainnya cakep, dan terutama kameranya yang bagus. Itu hasil kolaborasi Vivo dengan pembuat lensa terkenal di dunia, yakni Zeiss. Kalau lihat spesifikasi, Vivo X60 ini menggunakan Snapdragon 870 yang udah 5G ready, yang secara performa ini tuh udah ngebut banget. Nggak akan ada lah kendala untuk urusan performa, yang terlebih lagi ini untuk RAM yang digunakan udah gede di 8GB dengan tipe yang juga kekinian yaitu UFS 3.1. Kalau mau gede-gedean RAM ini juga masih bisa ya dengan extend 3GB lagi. Tapi buat saya ini sih ya gimmicky lah atau gimmick-gimmick aja. Nggak akan terlalu pengaruh-pengaruh amat. Kalau model zaman dulu ya, ngoprek HP dengan cara swap RAM seperti ini tuh masih oke ya. Karena kapasitas RAM zaman dulu kan kecil-kecil, paling juga 1GB. Untuk zaman sekarang sih, ya jadi fitur yang sebatas kayak nice to know aja lah. Untuk kapasitas penyimpanan ini cuma ada 2 versi, yakni 128 dan juga 256. So, kalau kalian mau beli, make sure dulu kebutuhan kalian itu kurang lebih berapa giga. Karena Vivo X60 ini nggak punya slot SD card tambahan. Untuk orang yang seperti saya, yang penggunaan daily-nya tuh nggak terlalu main game, saya tuh ngutamain user experience daripada spesifikasi. Pakai X60 ini menarik ya menurut saya, karena UI dari Vivo yakni Vantage OS yang dulunya saya kenal tuh kayaknya jelek banget. Kayak iOS wannabe gitu, narik panel swipe-nya tuh dari bawah itu udah nggak akan ada lagi lah di Vantage OS 11 ini. Terlebih sebentar lagi Vivo X60 ini bakal dapat update ke Vantage OS 12 yang sekitaran di Desember 2021 nanti. Experience pakai Vantage OS ini ngingetin saya sama salah satu custom UI yang paling saya sukai, apalagi kalau bukan Oxygen OS. Sebenarnya ya nggak mirip-mirip amat, tapi lebih ke arah ini tuh kayak stok Android yang dimodifikasi dengan banyak fitur-fitur yang kepake banget buat saya. Contohnya di sini di bagian setting, terus masuk ke Dynamic Effect. Di sini tuh bakal banyak banget pilihan animasi-animasi keren seperti animasi pengecasan, animasi lock screen, animasi fingerprint, dan masih banyak lagi.
Fitur gini tuh menurut saya berguna, terutama saat kita lagi bosan sama HP kita. Nah, dengan cara gonta-ganti animasi gini, ini tuh jadi penyegaran buat HP kita ya, supaya kita nggak bosan lagi sama si HP-nya. Terus, kalau mau ngambil screenshot juga tinggal swipe aja 3 jari ke bawah, atau swipe 3 jari ke atas untuk masuk ke fitur split screen, yang dalam penggunaan fitur sehari-hari, menurut saya ini tuh bakal kepake banget. Buat layar, menurut saya secara visual layar Vivo X60 ini adalah salah satu layar HP yang bagus ya panelnya. Dengan panel AMOLED ukurannya juga bisa dibilang pas 6,5 inch dan refresh rate 120 Hz, terus touch sampling rate-nya itu 240 Hz dan kacanya udah pakai Gorilla Glass 6. Pokoknya enak lah buat dipakai swipe-swipe. By the way, layar Vivo X60 ini modelnya flat ya, nggak kayak versi yang Pro-nya yang melengkung sampai ke pinggir. Untuk urusan selera sih, saya lebih suka layar yang flat begini ya, ketimbang yang melengkung sampai ke sisi-sisi. Terakhir, yang jadi jualan utama dari Vivo X60 ini adalah, apalagi kalau bukan, kamera. Jadi Vivo ini bekerja sama dengan pembuat lensa, salah satu pembuat lensa terbaik di dunia yakni Zeiss, dengan menggunakan setup triple kamera di bagian belakang dan juga satu kamera di bagian depan. Terus untuk pembeda dengan versi yang Pro ini adalah di Vivo X60 ini nggak menggunakan gimbal stabilization, tapi di sini dia pakai Ultra Stable OIS yang menurut saya hasilnya tuh udah stabil banget. Untuk hasil foto dari kamera Vivo tuh ternyata tipe yang ready untuk di-post ya di media sosial mana aja. Simpelnya kalian tuh nggak butuh skill yang jago-jago banget lah untuk ngambil foto buat ngasilin foto bagus dari Vivo X60 ini. Warna yang dihasilin tuh udah bagus ya by default, dynamic range-nya oke, cuman emang sayangnya di hasil foto Vivo X60 ini processing-nya tuh kelihatan banget ya, yang dampaknya hasil fotonya tuh nggak akan terlalu tajam-tajam banget. Ya, itu dia tadi ya, untuk foto di media sosial mah kan nggak butuh yang tajam-tajam banget, itu pada akhirnya juga bakal kekompres dari si aplikasi media sosialnya. Terus untuk foto di kondisi low light ini juga hasilnya oke. Lokasi yang di sekitarannya tuh gelap itu bakal jadi bisa ke-capture dengan baik. Kerennya lagi kalau foto dengan mode night mode, itu noise yang dihasilkan bisa dibilang minim banget. Fitur lainnya dari kamera Vivo X60 yang merupakan hasil kerjasama dengan Zeiss ini adalah pada bagian portrait mode, kita bakal disediakan 4 mode pilihan efek-efek bokeh yang hasilnya ternyata lumayan juga. Cuman yang saya sayangkan untuk hasil di bagian skin tone-nya nih kerasa jadi mulus banget ya. Muka saya tuh kayak jadi opa-opa Korea. Padahal efek beauty-nya tuh udah dimatiin. Lanjut, ini hasil kamera belakang. Ultra Stable 2.0-nya sangat stabil. Enak banget buat dipakai nge-vlog. Joce, Abang Joce. Halo, kamu nanti masuk YouTube-ku. Iya, ini kan lagi review. Halo. Apa akunnya? Ya, tunggu videonya. Ya, 3-4 hari lagi. Dadah. Kamera depan agak bergetar ya kalau di viewfinder si Vivo X60 ini. Ya, tapi untuk wajah sih oke. Kelihatan bagus. Tapi saya untuk dynamic range-nya kerasa agak kurang aja. Dan sedikit terlihat lebih warm di viewfinder. Nggak tahu hasil nanti akhirnya seperti apa. Ya, dari tadi tuh kayaknya yang bagus-bagus semua ya yang saya sampaikan, tapi kenyataannya ya nggak begitu. Karena ada satu kekurangan yang lumayan ya menurut saya dari Vivo X60 ini, yaitu masalah di speaker si HP-nya. Jadi Vivo X60 ini masih menggunakan single speaker, yang sebenarnya single speaker itu masih oke lah. Tapi kualitas keluaran suara dari speaker Vivo X60 ini menurut saya agak kayak kurang power gitu, agak cempreng. Buat saya yang terbiasa dengerin HP dengan stereo speaker, ini tuh bakal kerasa kurang banget. Tapi mungkin buat kalian yang ya udah terbiasa dengan single speaker itu ya nggak akan ada masalah. Tapi ini mungkin bisa kalian jadikan pertimbangan karena di harga sekitar 6 jutaan, udah seharusnya ya Vivo X60 ini menggunakan stereo speaker. Oke, itu dia tadi. Kita sekarang masuk ke kesimpulannya. Jadi dengan harga pasaran saat ini 6 jutaan, apa yang dikasih dari Vivo X60 ini tuh udah lebih banget dengan harga yang kita bayarkan. Desainnya tuh bagus, kameranya oke, layarnya kinclong, swipe-nya mulus banget. Dan menurut saya semua ini oke, kecuali yang udah saya sebutkan masalah speaker tadi. Dan dengan harga 6 juta, ini menurut saya di pasaran agak sulit menemukan HP yang sebagus ini. Mungkin saingannya itu ada di Poco F3,
atau juga di Mi 10T, atau mungkin nanti ada satu lagi Mi 11T yang ya kita belum tahu harganya saat saya bikin video ini. Dan sekali lagi, kalau kalian mau mencari HP dengan 6 jutaan, kamera yang ready untuk difoto dan dipost di media sosial mana aja, Vivo X60 ini bisa jadi satu pilihan menarik buat kalian, dan menurut saya ini underrated banget, yang mungkin kayaknya banyak orang yang nggak pakai HP ini. Ya, gitu aja untuk video kali ini. Makasih ya buat yang udah nonton. Silahkan like dan share video ini jika menurut kalian video ini bermanfaat. Dan pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Yuk, bye-bye. Ternyata kameranya keren.